Persatuan Wartawan Indonesia Papua Barat peringati Hari Pers Nasional secara virtual. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah rangkuman informasi yang terjadi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, tamu serta masyarakat yang akan bertemu dengan Gubernur Papua Barat di ruang kerjanya diwajibkan melakukan pemeriksaan swab antigen. Rabu 10 November 2021, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat membuka pos pemeriksaan swab antigen di lantai 5 kantor Gubernur Papua Barat. Bagi masyarakat dan juga pimpinan organisasi pemerintah yang akan melaksanakan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat diwajibkan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Otto Parorongan menyampaikan sesuai dengan arahan Gubernur Papua Barat yang disampaikan Kepala Biro Administrasi Pimpinan bahwa setiap tahun yang akan bertemu dengan Gubernur Papua Barat diwajibkan melalui pemeriksaan swab antigen yang dimulai pada tanggal 10 Februari 2021. Bapak Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan bahwa setiap tamu yang ingin bertemu dengan Bapak Gubernur sebaiknya menjalani pemeriksaan kesehatan. Oleh karena itu, sebagai instansi teknis atau bagian dari Satgas COVID-19 Provinsi Papua Barat menindaklanjuti arahan tersebut untuk melaksanakan rapid test antigen di tempat ini. Hingga jam 12 siang, jumlah yang telah diperiksa diperkirakan sekitar 20 lebih masyarakat. Dengan dilaksanakan pemeriksaan, diharapkan protokol kesehatan dapat terus diterapkan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat peringati Hari Pers Nasional secara virtual yang diikuti langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan mengusung tema nasional dan tema daerah, pers dukung perilaku hidup sehat menuju pemulihan ekonomi Papua Barat, PWI Papua Barat menggelar peringatan Hari Pers Nasional HPN tahun 2021. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari ini turut dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandarcan, Kapolda Papua Barat Tornagogo Sihombing, perwakilan Kodam 18 Kaswari, Kajati Papua Barat, Kabinda Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat, perwakilan Pemkap Manokwari, perwakilan Basarnas Manokwari, dan Ketua PWI Papua Barat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah membantu pemerintah dalam menginformasikan tentang penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Orang nomor satu di Indonesia ini juga mengatakan di masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, terlebih khusus Indonesia juga ikut terkena dampak. Oleh karena itu, hal ini juga berdampak pada kestabilan ekonomi yang ada di masing-masing perusahaan pers di Indonesia. Namun ke depan Presiden berjanji bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam membantu pers di Indonesia. Antara pemerintah dan masyarakat menjaga optimisme serta menjaga harapan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan pers karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Menghadapi masa-masa sulit di era pandemi COVID sekarang ini, kita semua tahu permasalahan kesehatan dan ekonomi membebani semua negara, termasuk negara kita, Indonesia. Saya tahu industri pers, bagaimana sektor swasta yang lain sedang menghadapi juga masalah perusahaannya, masalah keuangannya yang juga tidak mudah. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua PWI. Sementara itu, Ketua PWI Papua Barat Bustam mengatakan selama masa pandemik ini, sinergitas antara pemerintah dan pers maupun masyarakat sudah cukup terjalin baik.
Bustam berharap melalui momentum Hari Pers Nasional tahun 2021, insan pers bisa bangkit dan ikut mengangkat ekonomi daerah. Selain itu, dalam menyongsong Hari Pers Nasional tahun 2021, PWI Papua Barat juga telah membuat beberapa rangkaian kegiatan, di antaranya pembagian masker, penanaman pohon di Kabupaten Mansel, dan pertandingan eksibisi futsal antara PWI Papua Barat beserta Pemprov Papua Barat bersama Polda Papua Barat. Dalam rangkaian Hari Pers tahun 2021 ini kita ada beberapa kegiatan. Kami ada kegiatan silaturahmi yaitu eksibisi dengan unsur pemerintah provinsi dan kemarin dengan Polda Papua Barat dan juga rekan-rekan media sendiri dalam eksibisi dalam pertandingan. Dan kami juga ada kegiatan bagi masker, itu sudah kami lakukan juga, kami sebar masker dan juga ada di penanaman pohon, tadi pagi di penanaman pohon di Mansel, itu dilakukan dihadiri oleh Bapak Bupati Markus Waran langsung, dan di hari ini juga di Kota Sorong untuk Sorong Raya juga dilakukan pembagian masker bersama Pak Wali Kota. Di akhir kegiatan peringatan HPN tahun 2021, dilakukan pemberian penghargaan kepada 7 orang diantaranya pemerhati lingkungan, pengembang dan pelestari seni budaya, peduli terhadap literasi pendidikan, pengusaha, bidang kesehatan, serta akademisi dan birokrat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pemilik hak ulayat lahan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari meminta pemerintah dan DPRD Kabupaten Manokwari untuk segera menyelesaikan hak tanah adat milik mereka. Rabu pagi sejumlah masyarakat selaku pemilik hak ulayat lahan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari mendatangi kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Manokwari meminta kepada pemerintah dan DPRD untuk segera menyelesaikan hak atas tanah adat karena menurut mereka lahan berukuran 40 hektar belum melunasi sisa pembayaran ganti rugi lahan. Kepada awak media di halaman kantor DPRD Kabupaten Manokwari, Ishak Mandacan selaku pemilik hak ulayat menuturkan jika sejak tahun 1995 lahan yang digunakan pemerintah untuk membangun perkantoran baik kantor Bupati dan DPRD belum dilakukan penyelesaian pembayaran yang mana sesuai kesepakatan sebesar 10 miliar namun baru dibayar 2 miliar rupiah. Di kepemimpinan Bupati Mulyono 1 miliar dan Salabai 1 miliar. Jadi Bupati, itu beliau menyelesaikan tahap pertama itu 1 miliar. Kepada Bapak saya, Bapak Yakub Mandacan sebagai penerima hak wilayah, hak tanah di atas adat. Karena tanah 40 hektar ini dimiliki oleh 4 keret, ya 4 marga. Marga Mandacan, marga Ulo, dan marga Indo yang pada saat itu. Pada tahun 2011, 2012, beliau kasih lagi 1 miliar. Bayangkan dari tahun 1995 sampai 2000, lalu masa jabatannya Pak Domingo 2 periode 10 tahun tidak dibuat apa-apa untuk tanah ini. Kemudian, tahun 2011, setelah diganti oleh Pak Bastian Salabai, beliau tanggapi aspirasi, beliau membayar 1 miliar lagi. Jadi 2 miliar. Saat itu terus sampai dengan diganti oleh Pak Bastian Demas Paulus Mandacan, keluarga saya ini datang terus karena saya ada di sana. Tapi tidak ditanggapi, disuruh. Ya, dihentikan. Seperti itu. Diakui Ishak bahwa lahan Pemda Manokwari memang memiliki sertifikat, karena di zaman itu jika tanpa sertifikat, pemerintah pusat tidak dapat melakukan pembangunan di lahan yang telah disepakati. Sehingga walaupun memiliki sertifikat, namun pembayaran hingga kini tersisa 8 miliar rupiah. Oleh karena itu diharapkan di dalam masa sidang anggaran, aspirasi mereka ini dapat diakomodir, sehingga permasalahan tanah adat dapat terselesaikan. Yang kita minta batas waktu itu dalam sidang anggaran ini supaya kami sekarang minta untuk waktu kepada pimpinan DPR, untuk kami audiensi, kami minta supaya dianggarkan dalam tahun ini. Tanggapan Pemda untuk itu. Tanah ini memang bersertifikat. Saya tahu
Ada penyerahan, ada sertifikat. Tapi zaman itu, kalau kita mau bangun fasilitas pemerintah punya, itu dasarnya harus ada surat pelepasan dan sertifikat. Baru pemerintah pusat bisa menjawab untuk memberikan fasilitas perkantoran itu. Nah itu sebagai jaminan, Pak Mulyono keluarkan 1 miliar itu sebagai jaminan supaya sertifikat itu keluar untuk bisa gedung ini bisa dibangun. Lebih lanjut, Ishak Mandacan menjelaskan jika lahan 40 hektar yang diserahkan kepada pemerintah daerah kini tinggal 36 hektar karena 4 hektar telah dibangun Balai Diklat Koperasi dan UMKM Papua Barat. Rina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, tanah adat yang digunakan pemerintah Kabupaten Manokwari untuk membangun perkantoran baik DPRD dan kantor pemerintahan, ditegaskan PLT Sekda Manokwari bahwa telah tuntas dan memiliki sertifikat kepemilikan. Demikian dijelaskan oleh pelaksana tugas Sekda Kabupaten Manokwari, Mersiana Jalimun, pagi tadi saat dikonfirmasi terkait tuntutan pemilik hak ulayat yang sejak pagi memasang baliho mengenai tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Manokwari. Dijelaskan bahwa secara administrasi kepemilikan lahan pemerintah memiliki sertifikat sehingga jelas kepemilikannya, jelas PLT Sekda. Informasi bahwa untuk status di kartu bupati ini itu sudah jelas, artinya sertifikat apa semua sudah ada. Jadi kalau mau dituntut, apalagi mau dituntut, karena ini kan kita punya sertifikat ada. Terus yang itu sebagai bukti sah kepemilikan itu sudah ada. Jadi kalau mereka mau tuntut lagi, apa yang mau dituntut? Termasuk pelepasan tanah. Termasuk pelepasan tanah. Jadi lebih jelasnya itu tadi saya sudah cek di bagian pertanahan, surat-surat itu semua ada. Jadi mereka lagi siapkan, siapa tahu kalau mungkin ada yang mau tanya atau mau apa, dari pertanahan sementara siapkan karena sertifikat pelepasan tanah apa semua itu ada. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sejak kepemimpinan almarhum Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan, masalah tanah adat ini telah diselesaikan. Jadi ini sudah sah. Sudah waktu masih zaman Pak almarhum Bupati Pak Demas itu bahwa ini sudah artinya sudah lengkap semua, sudah tidak ada masalah lagi sebenarnya. Jadi kalau untuk bukti-bukti apa semua ada di bagian pertanahan, yang bukti itu masih mengurusi masalah tanah ini, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Karena bukti kepemilikan kan sudah ada. Kecuali mungkin kita tidak ada bukti-bukti yang mungkin bisa disalahkan, tapi karena bukti-bukti sertifikat apa semua sudah lengkap. Karena memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat kepemilikan atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari, sehingga PLT Sekda berharap lahan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari untuk tidak lagi dipersoalkan. Apabila masyarakat adat ingin menggugat melalui meja hukum, maka Pemda pun telah siap dengan bukti kepemilikan serta pelepasan tanah adat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pembukaan temu konsolidasi Ibu Sarah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tahun 2021 diawali dengan ibadah syukur bersama yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, Papua Barat. Kegiatan temu konsolidasi Ibu Sarah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang mulai berlangsung pada 8 Februari hingga 12 Februari mendatang di salah satu hotel di Manokwari diawali dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Ketua Badan Pekerjaan Sinode di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu. Dalam ibadah pembukaan kegiatan temu konsolidasi tersebut, Andrikus Mofu mengilustrasikan bagaimana peran dari seorang Sarah dalam melaksanakan misi pekabaran Injil bersama Geisler di atas Tanah Papua, tetapi juga Sarah bersama Margaret, anaknya adalah orang Papua pertama yang dibaptiskan setelah 10 tahun misi pekabaran Injil diwartakan di atas Tanah Papua. Ketua BPAM Sinode Pendeta Andrikus Mofu juga menambahkan bahwa Sarah mempunyai peran penting dalam tugas penginjilan, tetapi juga Sarah merupakan sosok yang kuat, tangguh, dan perlu diteladani oleh Sarah masa kini. Sekali lagi tidak banyak hal yang dicatat tentang Sarah ini, tetapi dicatat bahwa Sarah sangat membantu Geisler di rumahnya.
Ia membantu untuk menjadi penghubung, untuk menjelaskan, menyampaikan, karena ia mengerti bahasa. Tetapi dia juga sangat membantu Geisler ketika itu. Tetapi selanjutnya, Sarah, tadi saya katakan, tercatat sebagai orang pertama yang dibaptis. Sungguh luar biasa. Pendeta Andrikus Mofu juga berharap dari pertemuan ini Ibu Sarah harus memberikan motivasi yang baik dalam melaksanakan tugas pelayanan pengabaran Injil di atas tanah Papua. Tetapi yang ketiga ialah yakni dalam rangka untuk menjabarkan tentang firman Tuhan. Supaya dalam kekuatan itu sekali lagi, istri dan perempuan-perempuan ini dapat memainkan perannya dalam rangka mendukung, menopang para suami-suami sebagai pekerja. Menjadi seorang istri yang cakap perlu adanya tekad yang kuat dan sungguh dari setiap hati yang insani. Dengan demikian akan terwujudnya keluarga Kristen yang kokoh dan tangguh. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara dan saya. Pemirsa, mendukung pemerintah lanjutkan otonomi khusus Jilid 2, Aliansi Masyarakat Papua Barat turun ke jalan bagi selembaran dalam kota Manokwari. Maaf kepada para pengguna jalan yang ada di Kabupaten. Aksi pembagian selebaran kepada pengguna jalan di Kabupaten Manokwari dilaksanakan oleh Aliansi Masyarakat Papua Barat yang melakukan aksi damai dengan berorasi dan pembagian selebaran guna mendukung Otsus Jilid 2. Koordinator Aksi Damai Jalil Lambara mengatakan kegiatan yang dilaksanakan murni adalah dari masyarakat. Tidak ada intervensi dari pihak lain atau dari para elit politik. Namun aksi damai yang dilaksanakan untuk mendukung pemerintah melanjutkan program Otsus Jilid 2. Provinsi Papua Barat hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Manokwari. Tanpa tendensi kepentingan para elit politik, tanpa tendensi kepentingan pejabat-pejabat tertentu, tapi kami hadir demi masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, sekali lagi, kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar bisa mendukung kegiatan kami untuk melaksanakan pembagian selebaran kepada seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari dalam rangka mendukung Otsus Jilid 2 yang ada di Provinsi Papua Barat. Sementara itu, Ketua Harian Lembaga Masyarakat Adat Frankie Yumpain mengatakan keberlangsungan Otsus adalah untuk menata orang asli Papua, sehingga komitmen generasi muda yang hadir karena Otsus berharap agar dilanjutkan. Bahwa Otsus atau keberlangsungan Otsus adalah untuk menata masa depan orang asli Papua. Kalau hari ini belum tersentuh, kita lihat dari sudut pandang apa. Kalau ada yang menolak, kita pun harus melihat persoalan menolak dari sisi apa. Karena jujur, hal ini telah berdampak langsung kepada masyarakat. Kalau siapa yang menolak, tanyakan kepada kepala kampung. Kepala kampung apakah mereka merasakan Otsus? Pasti mereka akan merasakan Otsus, karena uang Otsus berdampak langsung juga kepada di kampung-kampung. Untuk jumlah selebaran yang dibagi sebanyak 100 selebaran, dari penyampaian orasi tersebut merupakan masukan dari Aliansi Masyarakat Papua Bersatu untuk mendukung pemerintah melanjutkan Otsus di tanah Papua. Apa yang sudah berhasil tetap dilanjutkan dan apa yang menjadi masalah akan dibenahi kembali. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Selaku Presiden Republik Indonesia. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu berharap kepada pemerintah daerah setanah Papua untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah guna berkontribusi membangun daerahnya. Dalam rangka pengisian jabatan strategis di pemerintahan, Pendeta Mofu sangat berharap para kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota setanah Papua Barat memprioritaskan potensi SDM anak-anak Papua. Pasalnya, Pendeta Mofu menilai bahwa kemampuan sumber daya manusia Papua saat ini sudah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan Pendeta Mofu juga berharap agar kepercayaan yang sama diberikan bagi putra-putri Papua yang berkiprah di luar lingkup pemerintah daerah.
Karena itu saya berharap kepada pihak pemerintah, dalam hal ini dalam rangka pemberdayaan orang Papua, supaya semestinya memberikan proteksi, tetapi juga memberikan kewenangan-kewenangan, memberikan tanggung jawab, kesempatan-kesempatan. Jika itu ada bagi orang Papua, semestinya harus diberikan. Termasuk juga dalam jabatan-jabatan strategis. Jangan seluruh jabatan-jabatan itu dimonopoli. Seperti pada waktu-waktu yang lalu. Jabatan ini selalu diambil dan orang Papua tidak pernah berkesempatan. Hari ini bagi saya orang Papua sebenarnya sudah siap. Hal lain yang paling penting menurut Pendeta Mofu yakni para gubernur, bupati, wali kota setanah Papua agar mempertimbangkan kemitraan gereja dan pemerintah dalam rangka pengisian jabatan-jabatan strategis tersebut. Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.